Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ya, di materi ilmu dakwah saya akan menyampaikan tentang GJDJ. Nah, apa sih GJDJ itu? Ya, seperti yang ada di slide ya, GJDJ itu singkatan dari Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Wah, apa itu Pak? Oke, jadi simpelnya seperti ini. Nah, ini saya terangkan secara simpel saja agar lebih mudah dipahami, karena kalau kita melihat GJDJ secara tekstual yang tertera dalam nomenklatur di Muhammadiyah, di organisasi Muhammadiyah, itu mungkin akan membingungkan bagi teman-teman. Tapi saya ambil simpelnya saja. Jadi prinsipnya GJDJ ya, jadi gerakan jamaah, dakwah jamaah. Nah, ada dua kata kunci yang tidak bisa lepas dari GJDJ ini, yaitu huruf J, jamaah. Nah, jadi begini teman-teman, GJDJ itu adalah suatu sistem berdakwah ya, suatu sistem dakwah dengan kita mengumpulkan jamaah atau kelompok-kelompok kecil ya, atau komunitas-komunitas tertentu ya, kita kumpulkan dan kita berdakwah kepada mereka secara fokus. Nggak cuma dakwah, kita sharing ya, kemudian mereka mungkin bisa mencurahkan hati, bercurhat masalah pribadinya, masalah keluarganya, masalah pekerjaannya ya, mungkin masalah profesinya kalau dia sebagai orang profesional gitu ya. Ya, jadi dakwahnya nggak secara global. Kalau selama ini yang banyak di masyarakat kita, dakwah itu kan dilakukan secara klasikal gitu ya, secara global, secara umum. Misal pengajian akbar, jamaahnya kan macam-macam. Ya, dari orang berpendidikan rendah sampai pendidikan tinggi ada, dari ekonomi rendah sampai ekonomi tinggi ada, dari pejabat sampai rakyat biasa atau rakyat jelata juga ada. Nah, itu dakwah secara global. Apakah salah? Tidak, itu benar, bagus ya, itu sudah menjadi tradisi dakwah dimanapun termasuk di tempat kita. Nah, tapi Muhammadiyah datang dengan konsep baru bahwa dakwah itu harus lebih fokus dikembangkan di kelompok-kelompok kecil, di komunitas-komunitas tertentu yang spesifik. Nah, contoh ini ya, dakwah di komunitas tukang becak, contoh ini ya. Ya, berarti komunitasnya ya fokus hanya komunitas tukang becak saja. Ya, komunitas Gojek nggak bisa masuk, komunitas apa misalnya Delman nggak bisa masuk, komunitas yang lain nggak bisa masuk, khusus komunitas tukang becak. Kenapa? Ya, ini supaya lebih mudah, satu pemikiran, satu profesi, mindsetnya sama. Nah, nanti problem yang mereka hadapi juga sama gitu ya, dan mungkin taraf ekonomi mereka juga relatif sama, sehingga ustadz atau mubalik yang megang kelompok itu bisa lebih fokus gitu loh ya, fokus nah, karena latar belakang mereka sama gitu ya. Atau contoh lain, kita ambil jamaah yang mungkin kelasnya tinggi, misalnya jamaah khusus pejabat gitu misalnya ya, pejabat nih, pejabat pemerintahan bisa, pejabat swasta juga boleh lah, misalnya forumnya khusus isinya para direktur, para camat, atau mungkin anggota DPR, kepala dinas, nggak apa-apa, itu dikumpulkan dalam satu kelompok ya. Yang non pejabat ya, yang profesinya bukan sebagai pejabat publik, nggak boleh masuk ya, bukan nggak boleh masuk sih, tapi lebih tepatnya sudah dibuatkan kelompok sendiri. Nah, kita fokus mendakwahi mereka itu ya, problematika mereka sama, latar belakang mereka, tingkatan ekonomi, tingkat pendidikan mereka sama, enak kita dakwah, bisa masuk gitu ya. Nah, jadi kira-kira pandangannya seperti itu, dakwah jamaah gitu ya. Atau kalian lah misalnya di kampung membuat jamaah-jamaah kecil gitu ya, kelompok tani bisa, kelompok peternak bisa. Silahkan ya, itu yang penting kelompok-kelompok kecil ya. Tujuannya apa? Nah, ini ada beberapa tujuan. Situ ada 5 tujuan ya, bisa dilihat ya. Pertama jelas mendata mubalik atau dai Muhammadiyah ya, yang kompeten untuk berdakwah di jamaah tersebut. Misalnya si A kompeten untuk berdakwah di kelompok tani, si B kompeten untuk dakwah di kelompok pejabat gitu karena dia mungkin pendidikannya tinggi. Nah, dan seterusnya gitu ya. Next,
Yang kedua dilihat bisa untuk peningkatan kemampuan dakwah dalam kelompok, ya, memupuk kebersamaan, sistem metode materi dakwah lebih fokus pada suatu kelompok kecil, dan yang kelima itu bisa meningkatkan pemahaman Islam yang benar, ya. Jadi semuanya ini berbasis kelompok, teman-teman, ya. Ya, fokus gitu ya kelompoknya, nggak ganti-ganti gitu. Karena kalau global itu kadang ustadznya juga bingung, wah ini jamaahku ada berbagai macam latar belakang, mau menerapkan metode apa bingung kan, ya metode A cocok buat pejabat, kalangan pejabat, metode B belum tentu cocok buat pejabat, cocoknya buat petani misalnya, gitu ya. Itu fungsi atau tujuan dari GJDJ, jadi singkatannya Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Jadi intinya dakwah di kelompok-kelompok spesifik atau di kelompok-kelompok kecil supaya lebih fokus. Kita lihat next slide. Nah, ini teman-teman, karena di perkuliahan ilmu dakwah itu tugas akhirnya atau luarannya, produknya itu adalah membuat video kultum. Ya, mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum pernah sama sekali melakukan kultum. Ya, kultum aja belum pernah, apalagi khutbah Jumat, apalagi khutbah Id, ya. Pasti orang yang belum pernah mengalami atau merasakan kultum itu pasti akan mengidap penyakit namanya demam panggung. Saya juga dulu pas awal-awal diminta untuk kultum itu juga terpaksa. Saya juga mengalami yang namanya demam panggung, itu pasti, itu manusiawi. Tapi di sini saya memaparkan beberapa tips gitu ya, ceramah untuk pemula gitu ya. Jadi silahkan dilihat tips pertama, siapkan materi dengan baik ya. Pasti ini, siapkan materi dengan baik. Karena kita masih pemula. Yang kedua, baca materi secara berulang-ulang sampai menguasai substansinya. Baca terus ya. Pokoknya satu tema aja, temanya nggak usah melebar kemana-mana. Satu tema aja, zakat, ya udah fokus bahas zakat. Baca berulang-ulang sampai menguasai substansinya. Jangan dihafal, tapi pahami atau kuasai substansinya, intinya gitu ya. Next, berpenampilan semenarik mungkin ya. Jadi kultum pertama, meskipun kita masih awal-awal, penampilannya usahakan semenarik mungkin. Itu menambah kepercayaan diri kita gitu ya. Kemudian berikutnya bisa dilihat sebelum naik panggung atau mimbar, baca doa terlebih dahulu. Nah, ini doa mohon pertolongan Allah, ini akan sangat membantu kita untuk tenang di panggung gitu ya. Berikutnya, bila gemetaran, tarik nafas panjang. Ya, tarik nafas panjang-panjang. Oke, ini semacam terapi gitu ya. Next, jangan melihat wajah audiens satu persatu. Anggaplah mereka tiada. Ya, jadi kita ngomong aja lah. Jangan tatap mata audiens kalau kita grogi. Ya, anggap mereka itu semua nggak ada gitu ya. Itu akan setidaknya akan membantu mental kita. Yang berikutnya, tidak masalah sambil membaca buku teks, nggak apa-apa. Kita itu khutbah, ceramah, atau kultum karena masih pemula, baca teks itu nggak apa-apa. Daripada sok-sok hafalan tapi ternyata salah, itu kan lebih fatal. Oke. Yang berikutnya, bersuaralah dengan lepas. Kalau perlu dikeraskan intonasinya, ditinggikan intonasinya, nggak apa-apa. Karena itu akan semakin plong kita rasanya. Berikutnya, demam panggung biasanya sih hanya akan terjadi selama 2 menit pertama gitu ya. Setelah itu bisa sirna ya. Jadi deg-degannya itu pas mau naik panggung sampai kita salam, sampai kita baca pembukaan atau mukadimah, itu biasanya deg-degan. Tapi setelah berjalan itu biasanya akan hilang, bahkan bisa jadi perform kita semakin bagus gitu ya. Berikutnya, perbanyak jam terbang. Nah, ini kunci utamanya. Jadi untuk menjadi seorang dai yang hebat, seorang penceramah yang handal gitu ya, yang berbicara jam terbang. Anda latihan ceramah setiap hari, Anda ikut kursus pidato ya, belajar kalau di pondok itu namanya muhadoroh tiap hari, tapi nggak punya jam terbang, sama saja. Saya dulu juga sama, di pondok tiap minggu 2 kali bahkan muhadoroh, latihan teorinya tahu, harus begini, harus begitu, baca mukadimah yang bagus seperti apa, saya tahu teorinya. Tapi ketika praktek pertama di masjid kampung, ya saya juga demam panggung, semua teori itu ambiar, hilang. Ya, tapi itu seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya jam terbang, saya semakin terbiasa gitu ya, kita akan semakin terbiasa, semakin lepas ya. Bahkan tidak membawa teks atau membawa catatan pun kita bisa ceramah, asal
mental kuncinya, dan mental itu bisa diasah dengan jam terbang yang semakin tinggi. Maka kalau kalian diminta untuk